Pemirsa, pembicaraan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta wakilnya JD Vance berakhir dengan pertengkaran panas di depan media di ruang oval Gedung Putih pada Jumat 28 Februari 2025 waktu setempat. Apa yang terjadi dan apa saja pertikaian mereka? Berikut kami hadirkan infografisnya dalam ruang oval jadi saksi perseteruan Trump dan Zelensky. Nah, awal pertemuan sebenarnya ini pemirsa berjalan sangat baik. Kedua pemimpin itu berjabat tangan dan bertukar sapa dengan sopan selama 40 menit pertama. Mereka juga tampak berbicara dengan sopan santun dan baik di hadapan media. Jadi awalnya berlangsung baik-baik saja. Dan pertemuan ini tujuan utamanya untuk membahas mengenai pembagian sumber daya mineral. Jadi menandatangani kesepakatan Amerika Serikat Ukraina terkait eksploitasi bersama sumber daya mineral Ukraina yang merupakan pemulihan pasca perang dan bisa membantu konflik Ukraina-Rusia yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat kronologi berikutnya ya, setelah pertemuan dalam beberapa menit kesempatan berfoto diplomatik di ruang oval menjadi ajang pertengkaran sengit. Setelah VP Vance menjawab pertanyaan wartawan, tiba-tiba Zelensky ini mempertanyakan seruan Vance untuk diplomasi dengan Rusia. Karena menurut Zelensky, negosiasi yang selama ini dilakukan antara Amerika Serikat dengan Rusia dan juga Ukraina ini tidak berjalan begitu. Akhirnya setelah pertanyaan dari Zelensky ke Vance, ada adu argumen berikutnya dari Vance dan Zelensky selama beberapa menit, dan Zelensky ini di situ juga mengatakan lautan yang indah dan bisa dirasakan oleh Amerika di masa mendatang. Nah, itu yang memancing, awal mula memancing Trump ikut dalam persitegangan ini begitu. Jadi selama 11 menit Zelensky dan Trump yang didukung Vance ini saling melontarkan pernyataan-pernyataan sengit. Zelensky ini juga tidak mau kalah. Jadi awalnya setelah tadi Zelensky mengatakan Amerika Serikat memiliki lautan yang indah, bisa merasakannya di masa mendatang. Maksudnya Ukraina tuh tidak seperti itu begitu, selalu dibayang-bayangi oleh Rusia begitu. Nah, tiba-tiba Trump di situ yang tadinya diam saja langsung mengatakan jangan dikte kami soal apa yang kami rasakan. Begitu, karena kami lebih punya kendali begitu menurut Trump. Nah, Trump juga mengatakan atau menuduh Zelensky tidak menghormati Amerika Serikat. Trump juga mengatakan di situ bahwa tanpa bantuan Amerika Serikat, Ukraina pasti jatuh ke tangan Rusia. Dan Trump juga mengatakan bahwa you don't have cards right now. Maksudnya kamu tidak memiliki kendali saat ini. Jadi Zelensky juga dikatakan oleh Trump dia memancing perang dunia ketiga. Katanya seperti itu. Nah, Zelensky tidak mau kalah. Jadi keduanya saling memotong pembicaraan satu sama lain dan bertengkar satu sama lain. Dan Vance ini juga turut menekan Zelensky juga saat itu dengan mengatakan ia telah tidak hormat kepada Amerika Serikat di hadapan media-media Amerika Serikat. Dan Vance juga mengatakan, apakah kamu sekali saja mengatakan terima kasih dalam rapat ini? Tidak kan, kata Vance. Padahal di awal sebelum memberi kesempatan berbicara kepada Zelensky, Zelensky sudah mengatakan thank you for this opportunity and thank you for this invitation. Ada perkataan seperti itu di awal dari Zelensky begitu. Nah, kemudian kronologi berikutnya sampai Trump ini mengatakan akan menarik dukungan Amerika Serikat. Itu ada di adu argumen tersebut. Nah, Trump mengakhiri pertemuan dengan mengatakan Zelensky tidak begitu berterima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh Amerika Serikat selama ini. Dan Trump juga mengakhiri pertemuan dengan mengatakan Presiden Zelensky tidak siap untuk perdamaian dan mengatakan bahwa ini akan menjadi acara yang bagus untuk televisi-televisi karena memang semua media-media atau wartawan-wartawan hadir di situ sangat kaget dengan adu argumen ini begitu. Nah, jadi apa dong hasil akhirnya? Karena pertemuan ini harusnya merupakan pertemuan awal, konferensi pers awal di mana ada pertemuan-pertemuan lanjutan dan ada penandatanganan lanjutan. Hasilnya sebenarnya jadinya tidak ada hasil pemirsa karena rangkaian pertemuan-pertemuan yang seharusnya dibicarakan mengenai kerjasama kedua belah pihak ini jadi dibatalkan. Kemudian seharusnya mereka juga makan siang bersama setelah konferensi pers itu juga dibatalkan. Dan ini yang paling penting, penandatanganan perjanjian logam mineral antara Amerika Serikat dan Ukraina itu pun juga dibatalkan. Nah, dampaknya apa kalau begitu dari adu argumen dan pembatalan-pembatalan tersebut?
Nah, sebenarnya dampaknya yang sudah mulai terlihat adalah para pemimpin Eropa ini menyatakan dukungan dan menunjukkan solidaritas untuk Zelensky. Dalam waktu singkat, para perdana menteri dan presiden di Eropa mengunggah dukungan mereka di media sosial. Meskipun memang mereka tidak secara langsung mengkritik Presiden Amerika Serikat, komentar mereka memperjelas bahwa mereka mendukung Kiev. Di antaranya ada Presiden Prancis, PM Polandia, 2 pejabat tinggi Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa, pemimpin dari Belgia, Jerman, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Belanda, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia ini juga termasuk di antara mereka yang menyatakan dukungan untuk Ukraina. Ada juga memang yang mendukung Trump, hanya satu saja, tapi kalau kita lihat memang hal ini semakin memperdalam keretakan besar antara Amerika Serikat dan Eropa yang dulunya bersekutu erat dalam mendukung Ukraina. Nah, lalu apa dong kegiatan lanjutan dari Zelensky setelah itu? Karena setelah itu Zelensky itu dalam tanda kutip dikabarkan oleh media-media Amerika Serikat ini diusir begitu dari Gedung Putih, disuruh pulang begitu. Padahal harusnya ada rapat-rapat dan makan siang lanjutan. Nah, saat ini sudah ada kegiatan lanjutan begitu dari Zelensky. Zelensky bahkan sudah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Kemudian juga saat pertemuan itu langsung juga menerima pinjaman 47 triliun dari Inggris. Dan dijadwalkan Zelensky ini bahkan akan segera bertemu dengan Raja Charles atau King Charles dan juga akan bertemu dengan pemimpin negara-negara Eropa. Bahkan pemimpin negara Eropa ini mengatakan akan menggelar KTT untuk membicarakan hubungan antara Amerika Serikat, Ukraina dan juga Uni Eropa dan Amerika Serikat pasca adu argumen yang terpampang nyata di media-media Amerika Serikat. Nah, media-media Amerika Serikat ini menyebut pertengkaran Trump-Zelensky itu mungkin merupakan salah satu adegan paling luar biasa yang pernah terjadi di ruang oval yang selama ini dianggap sebagai jantung kepresidenan Amerika Serikat yang suci, yaitu tempat para pemimpin Amerika ini menjamu rekan-rekan asing mereka. Informasinya juga sejak awal sebenarnya Trump dan Vance ini sudah jengkel sebab Zelensky ini tidak datang memakai jas, tetapi tetap memakai seragam perang seperti yang dipakainya sejak Rusia menyerbu Ukraina. Bahkan sebenarnya ada upaya di awal untuk meredakan ketegangan sebelum pertemuan. Sayangnya upaya tersebut malah berantakan karena pertemuan jadi ajang pertengkaran 2 presiden ditambah seorang wakil presiden. Well, perbedaan pendapat di antara pemimpin negara itu wajar terjadi. Hal yang sebenarnya tidak wajar menunjukkan perdebatan dan perbedaan itu di hadapan umum secara langsung seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.